bersemangat. Dewan Guru dan para hadirin yang kami hormati. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Ustadz Haji Abdul Syakur STHI MAG. Yang kami hormati Wakil Kepala Madrasah Aliyah Miss Neneng Nur Hayati SPD, dan para mentor dan hadirin yang kami banggakan. Dalam hal ini, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut ibadah kurban. Dewan Guru dan para hadirin yang kami hormati, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama kitaba Wal warifah lil ibadah lillahi ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, Nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita hancurkan pentolan yang padang pasir mulut basah selalu berzikir. Nabi yang tidak pernah ke pondok aren tapi namanya selalu keren. Nabi yang dia pernah naik pesawat tapi namanya selalu diiringi dengan selawat. Siapa lagi kalau bukan baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti ini. Minal zulumati ilal nur. yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Darussalam Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Syakur STHI MAG dan jajaran Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya dan teman-temanku yang sedang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, Ibu adalah wanita yang berjasa di hidup kita. Tanpa ibu, kita tidak bisa lahir di dunia ini. Tanpa ibu juga, kita tidak bisa seperti sekarang ini. Surganya Allah bertepatan di bawah telapak kaki ibu. Lantas, apakah jika kalian melawan dan membantah perkataannya, apa kalian yakin bahwa surga sudah ada di dalam diri kalian? Pada sepinya kita, ibu hadir sebagai peramai. Pada lelahnya kita, ibu hadir dengan kasih sayang tulusnya. Sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul lazim, sadaqallahul lazim, sadaqallahul lazim. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih tak pernah dikasih, yang Maha Penyayang menyebar kasih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Hadirin yang saya hormati, dari ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu dapat ditarik hikmah yang sungguh berharga. Betapa Allah sedemikian luasnya membukakan pintu-pintu surga untuk hambanya dari berbagai sisi. Di antaranya adalah melalui ketaatan kita kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu lebih tinggi dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, membesarkan putra-putrimu ini.
Kira sama Anda. Doakanlah oleh untuk kita. Jadilah anak yang berbakti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit Ijtihad wala taksal. wala taqulu ghafilan. Panadamatul uqba liman yatakasab. Unjur maqala wala tanjur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sambutan yang meriah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara lil ilmi khairan khalqihi wa ittaqa hatta nahat qulubuhum min nahwihi wa min qawlina syarrihi lam tahwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama yang kami hormati Kepala Madrasah Alia Darul Khairat Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Syakur STHIMAG dan Wakil Kepala Madrasah Alia Darul Khairat Miss Neneng Nur Hayati SPD serta Dewan Guru dan mentor dan juri yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami, serta teman-teman kami yang kami banggakan. Yang telah mencurahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa mampu melangkahkan kedua kaki kita, mengayakan kedua tangan kita untuk bisa berkumpul, bermuazahah dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang kiamat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Dewan Guru dan para hadirin yang kami hormati, bukti keautentikan Al-Quran tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu diantaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keautentikannya dijamin oleh Allah dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. Demikian Allah menjamin keautentikan Al-Quran. Jaminan yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama oleh manusia. Setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengar sebagai Al-Quran tidak berbeda sedikit pun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan yang didengar serta dibaca oleh para sahabat Nabi SAW. Tetapi dapatkah kepercayaan itu didukung oleh bukti-bukti lain dan dapatkah bukti-bukti itu meyakinkan manusia termasuk mereka yang tidak percaya akan jaminan Allah? Kapan ragu kita mengiyakan pertanyaan tersebut? Dewan Guru dan para hadirin yang kami hormati, Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat luar biasa.
Beliau adalah potret manusia paling sempurna di dunia ini yang tidak akan pernah tertandingi oleh manusia manapun. Beliau adalah pemimpin yang adil, imam yang ditaati jamaahnya, orang tua yang penuh kasih sayang, dan masih banyak sanjungan yang dapat disematkan pada pribadi beliau. Rasulullah SAW menjadikan dakwah sebagai laku utama dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ja'alul Qur'ana idin wa rabbuka lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang segala yang kerjakan dahulu. Maka secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Mohon Maha benar Allah dengan firman-Nya. Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan untuk pertama kalinya dilakukan di Bukit Saba. Dalam dakwahnya itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Kaum kafir Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW tidak percaya sama sekali. Bahkan mereka mendustakannya, mengejek, bahkan Nabi dilempari batu dan kotoran. Yang mendustakan Nabi pada saat itu adalah Abu Lahab dan istrinya dan Abu Lahab. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan untuk kedua kalinya dilakukan dengan mengumpulkan keluarganya di Bukit Safa. Waktu itu diikuti oleh 40 orang termasuk Abu Lahab. Dakwah Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah turun dakwah di Mekah terasa sepi bagi kaum muslimin. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang muslim harus mengetahui pentingnya berdakwah. Lebih baik lagi jika kita melakukan dakwah kepada orang lain, karena ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang menerimanya. Semoga kita termasuk orang yang gemar berdakwah, jalan kebaikan serta dapat mencegah keburukan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kiranya dan akhir kata kami haturkan terima kasih. Mulai sesuatu jangan lupa bismillah. Jika selesai ucap alhamdulillah. Semoga ceramah hari ini membawa berkah agar nanti menjadi penerangan di alam barzakh. Walaupun muafiqil aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta nahat qulubuhum linahwi famin azini sani tamtahwi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain tasliman katsiran amma ba'du. Bila kita panjatkan puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita mampu melangkah kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita untuk bisa berkumpul di tempat bermuazaah dan bisa bertatap muka di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Darul Khairat Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Syakur STAI MAG, dan yang kami hormati Dewan Guru serta teman-teman yang kami banggakan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita
Nabi besar Muhammad, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya selalu diistiqomahkan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan guru dan para hadirin yang kami hormati, Islam merupakan agama yang penting dalam menghargai ilmu pengetahuan, karena ilmu mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan ini. Ilmu pengetahuan juga merupakan salah satu sumber isi pokok kitab suci Al-Quran. Al-Quran melahirkan berbagai macam cara ilmu. Bukan saja ilmu keislaman, akan tetapi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pentingnya penguasaan ilmu dan teknologi, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang mengkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. ayat ini mendasarkan bahwa Al-Quran menekankan betapa pentingnya membaca dalam upaya mencari ilmu dan penguasaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Darul Khairat Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Syakur STHI MAG, dan yang saya hormati Dewan Guru dan para mentor yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan kisah keteladanan Nabi Lut, tak menyerah dan percaya akan ketetapan Allah. Keteladanan Nabi Lut menjadi salah satu hal yang penting untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah menjadikan Lut sebagai nabi dengan tujuan untuk menyadarkan kaum Sodom yang berbuat maksiat. Sebagaimana yang kita ketahui, kaum Nabi Lut terkenal dengan sebutan kaum Sodom. Seperti halnya dalam firman Allah Quran Surah Al-A'raf ayat 80 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idza qala liqaumihi atatuna fahishata ma sabaqakum biha ahadun minal alamin.
Maha Penyayang. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum kamu di dunia ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum Sodom merupakan kaum yang sangat menyimpang. Biasanya mereka menganiaya, merampok, serta berbuat jahat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup itu saja, mereka menyukai sesama jenis. Terkadang mereka melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak mau memuaskan nafsunya. Dalam hal ini terdapat beberapa keteladanan Nabi Lut yang kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelumnya, sudah tahukah kalian apa saja keteladanan Nabi Lut? Karena hanya ditunjukkan kepada mereka yang telah mampu. Melihat dari ilmu ekonomi, ibadah haji adalah kebutuhan bagi mereka yang telah mampu, dan karenanya harus dipenuhi bagi mereka. Pemenuhan kebutuhan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan lainnya, karena mereka memang memiliki rezeki yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh karena itu, sangat jelas dinyatakan bahwa ibadah haji adalah wajib bagi orang-orang yang telah mampu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan barang siapa dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh dengan segala Maha benar Allah dengan segala firman. Sedangkan bagi mereka ibadah haji hanyalah keinginan sehingga tidak wajib beribadah. Artinya daripada mereka direpotkan oleh keinginan beribadah haji, memaksakan diri menabung hingga mengabaikan kewajiban yang sudah ada di depan mata, yakni memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan bagi diri sendiri dan segenap anggota keluarga. Mereka lebih baik dan wajib hukumnya. Yang mana telah hidup bahwa dari zaman kegelapan menuju zaman terang-terang seperti saat ini, yakni agama Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah dan Muqaddam Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Syakur STIMAG serta jajarannya. Yang kami hormati segenap jajaran mentor-mentor yang telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Dan yang saya hormati pula Dewan Guru sekalian, yang nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa takzim saya pada beliau sekalian. Serta Dewan Juri yang mulia dan teman-temanku Seperluan. Menyampaikan 1-2 kata yang saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata yang berjudul sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib adalah sifat
kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesempurnaan baginya, sifat-sifat Allah wajib diyakini dengan akal dan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Sifat 20 ini memang dianggap cukup bagi seorang muslim pada meyakinkan bahwa sifat-sifat Allah memang dianggap cukup bagi seorang muslim pada meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat kekurangan. Dan di samping itu pula yang sesuai tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dalil akli memahami akan sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah untuk melengkapi akan tauhidnya seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta untuk mengenalnya. Sifat-sifat Allah yang wajib kita imani ada 20, yaitu wujud dan baqa mukhalafatul hawadisi diamu binafsihi wa daniyat qudrati rada ilmu la sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sabian basiran mutakalimah. Adanya Allah itu bukan karena ada yang mengadakan atau ada yang menciptakannya, tetapi Allah itu ada karena zatnya sendiri. Keimanan seseorang dapat membuatnya berpikir dengan akal sehat bahwa alam semesta beserta isinya ada karena Allah yang menciptakannya, seperti surat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasishan wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakharati bi amri ala lahu khulqu wa amru tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas arsy, ia menunjukkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan ciptakannya pula matahari. Yang pertama-tama yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Darul Khairat Al-Ustaz Haji Abdul Syakur STIMAG. Dan yang saya hormati pula Wakil Kepala Madrasah Aliyah Darul Khairat Miss Nurayati SPD, segenap dewan juri, segenap dewan guru, dewan juri dan para mentor yang maaf namanya kami tidak, ya maaf namanya tidak bisa kami sebutkan satu, kami tidak mau mengucapkan dan dikenai kepada beliau semua serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Amin. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, walaupun beliau belum pernah makan panen apa, tapi beliaulah yang paling tampan. Walaupun beliau belum pernah mengenal sosial media, tapi beliau sedunia. Dan beliau adalah proklamator yang belum pernah mengendarai motor. Siapakah beliau? Nabi yang para nabi, Rasul yang para rasul, Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin. Hadirin hadirat rahimahumullah. Ketika kita sedang beribadah, pasti adalah
ibadah haji dan ibadah umroh. Larangan haji harus diperhatikan selama berhaji. Perbuatan yang dilarang saat melaksanakan ibadah haji. Ada ketiga jenis larangan khusus laki-laki, yaitu memakai pakaian berjahit, memakai penutup kepala, dan memakai sepatu yang menutup mata kaki. Dan larangan bagi laki-laki dan perempuan adalah memakai wangi-wangian, mencukur dan memotong kuku. Sengaja membunuh. Ya. Pak Camat menjual tomat. Yang beli harus dihormat. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, Jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi waswafaqa bi'ilmi khairal khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahrihi famin azyani sanihi tamtawili asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan Guru dan para hadirin yang kami hormati, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Darul Quran Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Syakur STHMAG, dan para Dewan Guru serta mentor dan juri yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurahkan rahmat dan hidayatnya sehingga kita mampu untuk berkumpul di tempat yang insya Allah diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema yang akan kami sampaikan hari ini yaitu kewajiban berdakwah. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, dakwah ialah satu bagian penting dari Islam. Dakwah berarti mengundang. Pengertian dakwah adalah mengajak atau menyeru manusia kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam dakwah kita menyeru atau mengajak manusia kepada ajaran Allah, bukan berarti kita bisa mengubah orang tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah dari antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan Al-Quran dan Rasul-Nya adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban mendorong manusia kepada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan. Mereka yang melakukan prinsip itu merupakan orang-orang yang memperoleh keberuntungan bersama. Tetaplah teguh dalam agama Allah dan tetaplah bersatu. Janganlah kalian berbuat sesuatu yang mengarah kepada perpecahan. Renungkanlah karunia yang telah Allah berikan kepada kalian masa jahiliyah. Ketika itu kalian masih saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati kalian yang Islam. Ketika itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyatukan hati kalian yang Islam. Dengan penjelasan yang baik seperti inilah Allah selalu menerangkan berbagai jalan kebaikan untuk kalian tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Ayun titing makan kepiting.